Pemirsa, pasca aksi demonstrasi yang berujung ricuh beberapa hari yang lalu, aktivitas perdagangan di Pasar Senen, Jakarta Pusat sudah kembali normal. Padahal sebelumnya gerbang pasar terpaksa ditutup selama 2 hari. Aktivitas perdagangan di Pasar Tradisional Senen, Jakarta Pusat hari ini sudah berangsur normal. Sebelumnya akibat aksi unjuk rasa yang berujung ricuh pada beberapa hari yang lalu, gerbang Pasar Senen harus ditutup selama 2 hari. Meski sudah normal, namun pedagang mengaku aktivitas masih tergolong sangat sepi. Di sisi pembeli juga merasakan dampak aksi demonstrasi yang dilakukan beberapa hari yang lalu, dan hal ini disebabkan aktivitas pembeli ataupun membeli bahan baku atau keperluan lainnya ikut tersendat. Atas kejadian ini, penjual dan pembeli mengharapkan agar pemerintah mendengarkan aspirasi dan mensejahterakan masyarakat. Sehingga dengan demikian sekaligus menunjukkan bahwa pada hari ini Jakarta sudah nyaman-nyaman aja, normal-normal aja. Bahkan tadi pagi saya sengaja jalan kaki berdua dengan istri di beberapa tempat, sampai pengawal pun nggak tahu, ajudan nggak tahu, saya memang sengaja melakukan itu sehingga bisa berinteraksi dengan masyarakat, dan alhamdulillah. Ya, pemirsa, sementara itu aktivitas di Pasar Tanah Abang juga hari ini sudah kembali normal pasca demo besar-besaran di Jakarta. Penjual dan pembeli juga sudah berdatangan dan melakukan transaksi. Dan untuk mengetahui kondisi terkini di Pasar Tanah Abang, kita sudah terhubung dengan rekan Naura Syafika di sana. Selamat siang, Naura. Apakah aktivitas perdagangan di Pasar Tanah Abang sudah berjalan normal, Naura? Ya, selamat siang Wiki dan juga pemirsa. Pada siang hari ini Blok A Pasar Tanah Abang sudah kembali beraktivitas dan terlihat normal. Dari pedagang dan juga pembeli terus berdatangan melakukan transaksi jual beli di salah satu pasar grosir terbesar di Asia Tenggara, yaitu di Blok A Pasar Tanah Abang. Bahkan tadi saya juga melihat dari pedagang kaki lima yang berada tepat di depan Blok A Pasar Tanah Abang ini juga sudah kembali berjualan. Dan memang Wiki dan juga pemirsa, kemarin beberapa hari yang lalu, yaitu pada hari Jumat, Pasar Tanah Abang ini sempat melakukan penutupan lebih awal dari jam operasional biasanya, di mana biasanya Blok A Pasar Tanah Abang ini melakukan penutupan di pukul 4 sore. Kemarin pada hari Jumat sempat ditutup lebih awal, yaitu pukul 2 siang waktu Indonesia Barat, untuk menghindari adanya dampak dari demo. Dan memang kemarin juga sempat ada beberapa pedagang yang memutuskan untuk menutup tokonya, namun ada juga beberapa yang memutuskan untuk tetap membuka tokonya seperti biasa dan melakukan penjualan maksud kami di Blok A Pasar Tanah Abang ini. Sehingga untuk pemirsa yang ingin melakukan atau berbelanja di Pasar Tanah Abang tidak usah khawatir, bisa kembali melakukan aktivitas seperti biasa karena di sini sudah terlihat kondusif dan juga kembali normal. Sementara itu, Wiki. Baik, Naura, terima kasih atas informasi yang Anda sudah sampaikan. Selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, akibat kenaikan harga sewa hingga 500%, sejumlah pedagang makanan di Blok M Distrik memilih hengkang. Akibatnya, kawasan kuliner yang menjadi ikonik Blok M kini menjadi sepi akibat toko-toko yang tutup. Blok M Distrik yang menjadi pusat kuliner dan hiburan di Jakarta Selatan kini kembali menjadi sorotan, bukan karena keramaiannya, namun kebalikannya. Kini para pedagang memilih hengkang akibat kenaikan harga sewa hingga 500% dari pihak pengelola. Sebelumnya para pedagang hanya membayar sewa 2 juta rupiah per bulan, namun meroket menjadi 7,5 hingga 15 juta rupiah. Kenaikan ini dianggap para pelaku UMKM sangat tidak wajar dan memberatkan. Padahal sebelumnya kawasan ini dibentuk untuk mengembalikan popularitas Blok M yang sempat redup. Bahkan sebagai bentuk protes, ada pedagang yang melakukan aksi perusakan toko sebagai protes kebijakan yang sangat memberatkan mereka sebelum meninggalkan tokonya. Viralnya kenaikan ini pun ditanggapi oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, dan ia meminta pengelola untuk menurunkan harga sewa kios. Pemirsa, kerusuhan massa mereda, Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk berangkat ke China tadi malam untuk memenuhi undangan Presiden Xi Jinping. Sejumlah kepala negara disambut hangat oleh Presiden China Xi Jinping. Selain Presiden Prabowo, ada juga total 20 kepala negara yang hadir. Di antaranya adalah pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dan Presiden Rusia Vladimir Putin. Undangan para kepala negara ke China dalam rangka menyaksikan parade militer China dan peringatan ulang tahun ke-80. Para kepala negara akan disuguhi parade alat persenjataan generasi terbaru milik China. Menurut Menteri Sekretaris Negara, kunjungan Prabowo untuk menjaga hubungan baik dengan
China. Rencananya Prabowo hanya sehari berada di China dan akan kembali ke Indonesia hari ini untuk memantau perkembangan situasi keamanan. Kunjungan Prabowo ke China seharusnya dilakukan sejak Sabtu lalu namun ditunda akibat pecah kerusuhan massa di sejumlah wilayah di tanah air. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka membagikan sembako ke warga hingga pengemudi ojek online di kawasan Stasiun Gondang Dia, Menteng, Jakarta Pusat. Gibran didampingi Pas Pampres menemui langsung warga dan pengemudi ojek online di kawasan Stasiun Gondang Dia, Menteng, Jakarta Pusat. Gibran sesekali berdialog sembari bersuah foto dengan pengemudi ojol dan warga. Gibran juga menghampiri warga yang tengah mengantre sembako gratis. Syukur ada pembagian. Terima kasih karena ada pembagian sembako. Jadi saya senang sekali bisa dapat beras, bisa buat makan. Saya import dari anak saya kerja di sini, maksudnya ngojek di sini. Dalam waktu 30 menit, sembako sebanyak 1 truk habis dibagikan ke warga. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan tidak akan memberlakukan kebijakan pajak baru maupun kenaikan tarif pada tahun 2026. Berdasarkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2026, pendapatan negara dirancang naik 9,8% atau sebesar Rp3.147,7 triliun. Sumber pendapatan paling besar ini berasal dari penerimaan pajak Rp2.357,7 triliun atau tumbuh 13,5%. Karena tidak ada kenaikan pajak, Sri Mulyani akan fokus pada mendorong kepatuhan wajib pajak untuk meningkatkan pendapatan negara dari pajak. Saat rapat kerja dengan DPD RI secara virtual, Sri Mulyani memastikan tidak akan melakukan kenaikan pajak pada tahun 2026. Sementara untuk pajak UMKM, Sri Mulyani memastikan yang beromset di bawah Rp500 juta tidak akan dikenakan PPh. Namun bagi UMKM di atas Rp500 juta hingga Rp4,8 miliar akan dikenakan pajak 0,5%. Mendagri Tito Karnavian melarang kepala daerah mengadakan pesta. Tito khawatir pesta kepala daerah viral di media sosial sehingga memicu kemarahan warga. Menurut Tito, kepala daerah dan pejabat perlu memiliki gaya hidup sederhana agar tidak ada tuduhan negatif ke pemerintah. Yang menegaskan saat ini situasi dengan masyarakat cukup sensitif hingga acara seremonial atau pesta mewah bisa membuat kegaduhan baru. Tito mengatakan kalau pesta ada musik dipotong, dibuat di TikTok bisa menjadi amunisi baru pihak yang ingin menyerang pemerintah. Tito meminta semua acara dibuat sederhana, cukup tumpengan dan santunan kepada masyarakat miskin. Ya, pemirsa, kerusuhan masif di sejumlah wilayah dalam beberapa hari terakhir harus dibayar mahal oleh rakyat. Hitungan Kementerian Pekerjaan Umum kerugian atas kerusakan fasilitas publik mencapai sedikitnya Rp900 miliar, terbesar di Jawa Timur dan Makassar. Kerusuhan di berbagai wilayah dalam sepekan terakhir menyisakan kerusakan masif. Di Jakarta, gerbang tol, belasan halte, lampu merah dan JPO dirusak dan dibakar, padahal fasilitas itu sangat penting menunjang aktivitas masyarakat sehari-hari. Sementara di sejumlah daerah, gedung pemerintah, DPRD hingga bangunan cagar budaya dibakar massa tak bertanggung jawab. Negara dan rakyat pun kini harus membayar mahal untuk biaya perbaikan. Hitungan Kementerian Pekerjaan Umum, total kerugian akibat kerusakan infrastruktur mencapai sekitar Rp900 miliar. Sudah dihitung belum Pak untuk merenovasi? Biayanya total seluruh Indonesia kemarin kita hitung hampir 900 miliar. Hampir total, 800 sekian lah, hampir 900 miliar. Total ya, seluruh Indonesia Raya.
mulai dari ringan, berat dan sedang. Mulai dari terbakar suam-suam, saya benar-benar terbakar habis seperti di Makassar dan beberapa tempat lain. Total hampir 900 miliaran. Dalam catatan Kementerian PU, kerugian terbesar terjadi di Jawa Timur dan Makassar. Di antaranya di Kediri mencapai 500 miliar, Makassar 253 miliar, Surabaya 124 miliar, Jakarta 55 miliar. Dan masih banyak kerugian lain di berbagai daerah. Jadi aktivitas orang-orang udah aman lah, maksudnya nggak kayak kemarin ya. Jadi semoga sih kondisinya kayak gini terus ya, biar aktivitas orang-orang kayak yang kerja nggak keganggu ya. Soalnya kemarin tuh banyak banget kerusuhan-kerusuhan yang nggak jelas, kayak transportasi umum gitu dibakar oleh orang-orang tidak bertanggung jawab ya. Semoga kedepannya sih demonya tetap aman, kondusif. Menteri PU menyatakan sebagian biaya perbaikan ditanggung pemerintah daerah, sebagian lainnya dibantu pemerintah pusat. Perbaikan fasilitas vital transportasi dikebut untuk memastikan layanan publik tak terganggu. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, selain kerugian infrastruktur, kerusuhan massa di berbagai daerah juga merugikan UMKM hingga miliaran rupiah. Pertokoan, mal, restoran, hingga hotel sepi pengunjung, bahkan memilih untuk tutup. Kerugian juga dialami ribuan pedagang di TikTok karena tidak bisa berjualan secara live. Pusat perbelanjaan atau mal di Surabaya sepi pengunjung dalam sepekan terakhir. Masyarakat enggan nge-mall atau belanja karena was-was kerusuhan massa beberapa hari terakhir mengancam keselamatan mereka. Akibatnya, omset penjualan di mal turun drastis hingga 60%, terutama di mal yang berada dekat dengan lokasi demo. Kepercayaan dari masyarakat itu mungkin masih menunggu ya, apakah ini benar ataukah ini tidak benar. Tak hanya pedagang di mal, kerugian juga dirasakan ribuan UKM pedagang online di aplikasi TikTok. Fitur TikTok Live yang tidak bisa diakses imbas ricuh demo menyulitkan pedagang untuk berjualan. Seperti yang dialami Ma'ruf bin Hussein, pemilik toko mahar pernikahan di Boyolali, Jawa Tengah. Baginya, live TikTok menjadi saluran utama untuk memasarkan produk mahar dan berinteraksi dengan pembeli. Tapi gara-gara fitur live TikTok dinonaktifkan, omset merosot hingga 60%. Kalau seandainya demo tidak boleh kan harusnya yang tidak boleh aja yang tidak ditayangkan. Kenapa yang kami yang jualan itu malah ikut terdampak juga. Nasib serupa dialami pedagang pakaian bekas Octavia Remy. Selama ini fitur live TikTok menjadi nyawa bisnisnya. Akibatnya saat live TikTok tidak bisa diakses, penjualan merosot hingga 90%. Dari biasanya bisa menjual 100 potong pakaian, kini hanya bisa 3 potong saja. Yang merasa nggak adil gitu. Kalau yang jualan atau yang UMKM itu nge-live itu juga silahkan. Tapi kalau dipergunakan untuk live yang lain-lain ya monggo buat ditutup juga nggak apa-apa gitu. Kemarin sore, fitur live TikTok sudah bisa diakses. Para pedagang berharap tidak ada lagi kerusuhan massa yang berdampak pada pembatasan fitur di media sosial. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, polisi kemarin melakukan gelar perkara tertutup kasus kematian pengemudi ojol Afan Kurniawan. Gelar perkara itu menghadirkan sejumlah pihak termasuk Komnas HAM dan Kompolnas. Gelar perkara tertutup digelar dengan melibatkan sejumlah pihak, diantaranya adalah Kompolnas dan Komnas HAM. Pelanggaran HAM yang terjadi dalam kasus meninggalnya Afan Kurniawan melibatkan 7 anggota BRIMOB pada Kamis malam 28 Agustus 2025 yang lalu. Sejumlah berkas perkara kini sudah dilimpahkan ke pihak Barreskrim Polri untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Nantinya hasil gelar perkara ini bisa menjadi dasar proses pidana terhadap 7 orang anggota BRIMOB yang terlibat kematian Afan Kurniawan. Ya, sementara itu pemirsa, hari ini sidang etik kasus kematian pengemudi ojol Afan Kurniawan mulai digelar. 2 anggota yang masuk kategori pelanggaran berat akan disidang terlebih dahulu. Sidang kode etik hari ini memeriksa Kompol Kosmas Kajugae dan Yon Resimen 4 Korbrimob Polri. Sidang dimulai pada jam setengah 10 pagi
dan sidang sempat terbuka untuk umum dan sebelum akhirnya dilanjutkan secara tertutup. Kompol Kosmas sendiri disangkakan melakukan pelanggaran berat saat kejadian ia duduk di kursi depan di sebelah pengemudi. Sementara Bribka Rohmat, sopir kendaraan taktis, akan disidang Kamis besok. Keduanya dapat dituntut dengan ancaman pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Sedangkan untuk 5 anggota lain yang duduk di bagian belakang kendaraan yang masuk dalam kategori pelanggaran sedang akan disidang di hari berikutnya. Ya, lalu ada informasi apa dari jalannya sidang etik? Sudah ada Anissa Rizkia di Mabes Polri Jakarta. Selamat siang Anissa, sudah ada berapa anggota BRIMOB yang disidang hingga saat ini? Ya, Wiki dan juga pemirsa, hari ini di Propam Polri begitu menggelar sidang etik yang mana salah satu dari 7 anggota Polri yang terlibat dalam peristiwa meninggalnya Afan Kurniawan pada Kamis malam tanggal 28 Agustus 2025 lalu begitu. Hari ini baru saja kami memantau jalannya sidang masih terus berlangsung, di mana sejak pukul 9:30 pagi tadi yaitu Komandan Batalion Resimen 4 Korps Brimob Polri, Kompol Kosmas Kajugae yang telah memasuki ruang sidang etik untuk menjalani sidang etik yang kurang lebih sudah berlangsung sekitar 2,5 jam dan hingga kini masih terus dilakukan oleh tim kepolisian. Adapun sejumlah saksi yang dihadirkan, tadi kami juga menyaksikan ada 6 anggota polisi lainnya juga turut serta, yaitu ada Bribka Rohmat, kemudian ada Aibda M. Rohyani, Bribtu Danang, Bribda Mardin, Baraka Jana Edi dan juga Baraka Yohanes David juga turut serta dalam sidang etik kali ini, namun mereka dihadirkan sebagai saksi. Selain itu juga ada pihak eksternal yang hadir di sidang kali ini, yaitu dari pihak Kompolnas dan juga pihak internal Polri juga turut serta dalam sidang etik di gedung TNCC Polri yang digelar pada siang hari ini, Wiki. Dan kita pun juga menantikan begitu hasil dari sidang etik yang ditujukan kepada Kompol Komnas Jeju Gae yang hari ini masih terus berlangsung. Nampaknya memang kalau dilihat dari jadwal begitu akan selesai pada pukul 3 sore nanti, Wiki. Saya kembalikan kepada Anda di studio. Baik Anissa, terima kasih atas informasi yang Anda sudah sampaikan. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, aktivitas di Jakarta sudah kembali normal. Selain ASN dan pekerja swasta, aktivitas pegawai di gedung DPR RI juga berlangsung normal. Sudah ada Jessica Winoto di DPR RI. Selamat siang Jessica, bagaimana situasi terkini di DPR? Ya, selamat siang Fajar dan juga pemirsa. Untuk kondisi atau situasi terkini pasca aksi demonstrasi yang dilakukan beberapa hari yang lalu ini, memang nampaknya di saat ini saya sudah berada di gedung DPR MPR ini, tepat ya di gedung Nusantara 2. Lalu juga pemirsa dapat melihat kita akan langsung memperlihatkan kondisi terkini situasi di gedung Nusantara 2 ini. Nampaknya memang sudah banyak sekali karyawan-karyawan dari DPR maupun tamu-tamu yang datang ke sini untuk melakukan atau mengikuti mendatangi komisi-komisi atau mengikuti rapat-rapat yang sudah dilangsungkan pada hari ini. Karena memang tadi kami sudah melihat ada beberapa agenda-agenda rapat dari Komisi 8, lalu juga tadi kami melihat untuk Komisi 8 ini tadi sudah kami bertemu dengan Wakil Menteri Agama, yang mana tadi juga menyampaikan ada beberapa agenda-agenda yang dirapatkan pada hari ini, tetapi memang untuk rapat pada Komisi 8 ini dilakukan secara tertutup. Lalu juga Fajar dan juga pemirsa dapat melihat bahwa ini memang sudah ramai sekali, nampaknya memang sudah tidak ada kebijakan untuk work from home atau bekerja dari rumah, karena memang ini pasca dari aksi demonstrasi yang dilakukan pada beberapa hari yang lalu, situasi atau kondisi di gedung DPR MPR ini sudah kembali normal. Tetapi Fajar dan juga pemirsa dapat kami sampaikan bahwa tadi kami memasuki gedung DPR MPR RI ini melewati gerbang Pancasila
Pancasila, memang masih ada beberapa tenda-tenda atau posko-posko kendaraan-kendaraan taktis yang disediakan atau disiapkan di gedung DPR MPR RI untuk mengantisipasi bila mana adanya terjadinya demonstrasi aksi lanjutan lainnya. Lalu juga Fajar dan juga pemirsa bahwa ini memang kita akan melihat secara langsung bahwa memang ini situasi di gedung DPR RI terlihat sangat tenang, seperti sudah berjalan seperti biasa kembali pasca dari aksi demonstrasi yang kemarin. Lalu juga Fajar dan juga pemirsa bahwa kami melihat sudah banyak sekali tadi anggota TNI Polri juga bersiaga di area-area di gerbang Pancasila maupun gerbang utama, karena memang informasinya bahwa di gerbang utama di depan DPR ini memang sedang tadi adanya informasi terkait demonstrasi dari Aliansi Perempuan terkait ada aspirasi yang saat ini memang masih diteruskan untuk disuarakan ke depannya. Sementara itu, Wiki. Baik Jessica, terima kasih atas informasi yang Anda sudah sampaikan. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, sementara itu mahasiswa aktivis sekaligus admin Gejayan memanggil Syahdan Hussein ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Syahdan Hussein ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka atas tuduhan penghasutan aksi anarkis. Penangkapan tersebut memicu aksi solidaritas ratusan mahasiswa menuntut pembebasan para aktivis. Massa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (DIY) menggelar demo di pertigaan UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Selain meminta pembebasan Syahdan, massa mahasiswa juga menuntut evaluasi besar-besaran terhadap eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Mahasiswa juga meminta pengusutan kasus kematian sejumlah warga sipil saat unjuk rasa di berbagai daerah. Seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang Iko Julian Junior meninggal dunia dengan kondisi mengenaskan. Pihak keluarga menduga kematian korban tidak wajar meski pihak kepolisian memberikan keterangan korban meninggal akibat kecelakaan. Rumah duka mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, UNES, Iko Julian Junior terus didatangi kerabat di Semarang. Sebelumnya ia sempat berpamitan kepada ibunya untuk ke kampus pada Sabtu sore. Namun pada hari Minggu siang, ia diantar anggota BRIMOB dalam kondisi babak belur ke RSUP Dr. Karyadi. Naas, nyawanya tak tertolong dan dokter menyatakan Iko mengalami kerusakan limpa dan pendarahan hebat. Saat di ruang tunggu, sang ibu mengaku mendengar anaknya mengigau dan berkata, "Ampun Pak, jangan dipukuli saya lagi." Pasca tewasnya Iko, Ikatan Alumni UNES akan terus melakukan investigasi dengan memeriksa saksi-saksi. Ya, bahwa penyebab dari almarhum meninggal itu karena kecelakaan ya. Tapi ada juga beberapa informasi kami yang masuk, itu ada luka di limpanya. Di situ kami mencoba masih mencari bukti-bukti dan saksi-saksi lain. Meski Iko telah dimakamkan, namun masih menyisakan tanda tanya. Sebab antara keterangan polisi dengan luka kondisi fisik korban berbeda. Sebelumnya keluarga dikabarkan jika korban dikabarkan kecelakaan di Jalan Dr. Cipto Semarang. Sementara ada saksi menjelaskan Iko mengalami kecelakaan di Jalan Veteran Semarang. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana News melaporkan. Polda Jawa Timur mendalami foto terduga pelaku pembakar gedung negara Gerahadi pada Sabtu malam yang tersebar di media sosial. Dalam foto yang beredar di medsos, pelaku terlihat membawa ransel, bercelana panjang, mengenakan helm dan kacamata serta memakai jaket ojek online. Warganet digegerkan viralnya foto pria berbadan tegak berjaket ojol yang diduga menjadi pelaku pembakaran gedung negara Gerahadi Surabaya. Berbagai spekulasi muncul tentang siapa sosok pria mengenakan helm serta bermasker hitam dan berkacamata ini. Polisi pun masih mendalami sosok pelaku untuk mengetahui siapa identitasnya. Sebelumnya Polda Jawa Timur mengamankan 580 orang perusuh pasca unjuk rasa anarkis pada 29 dan 30 Agustus 2025 lalu. Hasil pemeriksaan 89 orang diproses hukum dan 12 orang sudah menjalani pemeriksaan sementara 479 orang dipulangkan.
Ratusan orang yang diamankan ini merupakan pelaku perusakan fasilitas umum dan beberapa diantaranya pelaku pembakaran gedung negara, Gerahadi serta Mapolsek Tegalsari. Media sosial, media online tentu akan kami tindak lanjuti. Ya. Saat ini kami masih mendalami terkait dengan pelaku sesungguhnya dari pembakaran Gerahadi. Sementara akibat kerusuhan ini, gedung negara Gerahadi porak-poranda akibat dibakar massa dalam unjuk rasa pada Sabtu malam lalu. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Permukiman warga di Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara terendam banjir rob Selasa malam. Ratusan rumah di 11 RT terdampak. Ketinggian 10 hingga 30 cm kembali merendam permukiman warga yang berada di kawasan Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara pada Selasa malam. Banjir yang terjadi akibat luapan air laut ini membuat 11 RT di RW 022 Muara Angke terdampak. Diketahui banjir rob sudah melanda permukiman mereka sejak 2 hari lalu dan terjadi saat malam hari. Meski warga merasa sudah terbiasa dengan kondisi banjir rob yang sering melanda, mereka berharap pemerintah dapat segera menyelesaikan proyek pembangunan tanggul untuk mencegah banjir ataupun air kembali naik ke pemukiman warga. Pemirsa, diduga karena rapuh dan sudah tua, tembok salah satu minimarket di kota Depok, Jawa Barat roboh. Akibatnya belasan motor yang sedang terparkir tertimpa reruntuhan tembok hingga mengalami ringsek. Kondisi halaman minimarket di Jalan Pekapuran, Cimanggis, Kota Depok porak-poranda. Petugas bersama warga sekitar berupaya mengevakuasi puing-puing reruntuhan tembok dengan alat seadanya. Tembok minimarket roboh menimpa sekitar 11 unit sepeda motor pengunjung dan pegawai yang sedang terparkir. Diduga salah satu orang tertimpa tembok yang roboh, mengalami luka ringan dan sudah dibawa ke klinik terdekat. Diduga tembok roboh karena konstruksi yang rapuh dan sudah tua. Untuk penyelidikan lebih lanjut, pihak kepolisian dari Polsek Cimanggis pun telah memasang garis polisi di lokasi kejadian. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Sementara itu di Jalan RP Suroso, Menteng, Jakarta Pusat, meski tidak ada angin kencang dan hujan, pohon pinang setinggi 10 meter tumbang dan menimpa minibus serta pengemudi ojek online. Akibatnya kedua kendaraan mengalami kerusakan parah. Beruntung sang driver ojol berhasil selamat setelah melompat dari atas sepeda motor, sementara pengemudi minibus mengalami luka ringan karena mengalami benturan keras. Diduga pohon tumbang akibat lapuk dimakan usia sehingga akarnya tidak mampu menahan bobot batang. Akibat kejadian ini, arus lalu lintas di Jalan RP Suroso dari arah Menteng menuju Tugu Tani sempat tersendat. Agar tidak menghalangi arus lalu lintas, batang pohon pinang segera dievakuasi ke pinggir jalan. Pemirsa, kebakaran terjadi di salah satu pabrik hingga menimbulkan kepanikan di kawasan industri Pulau Gadung, Cakung, Jakarta Timur. Kebakaran juga terjadi di kawasan Cihami, Jawa Barat dan Tangerang, Banten. Ratusan pekerja panik berhamburan keluar saat salah satu mesin produksi mengeluarkan asap tebal hingga terbakar di salah satu pabrik di kawasan industri Pulau Gadung, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Sebagian pekerja memilih untuk melakukan pemadaman menggunakan selang dan alat pemadam api ringan. Tak lama petugas damkar Jakarta Timur tiba ke lokasi untuk melakukan pemadaman dan melokalisir api. Diduga kebakaran akibat mesin pabrik yang mengalami overheat hingga mengeluarkan api dan membakar mesin yang terbuat dari pelat baja. Akibat kebakaran ini, salah satu pegawai sempat dilarikan ke puskesmas lantaran mengalami sesak napas. Sementara pegawai lainnya dievakuasi keluar pabrik guna meminimalisir korban. Beruntung api tidak membakar ke bagian lain pabrik dan bisa dipadamkan 1 jam kemudian dengan menurunkan 13 unit mobil damkar. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Beginilah kobaran api yang melumat sebuah rumah permanen 2 lantai di kawasan permukiman padat penduduk di Kelurahan Setia Manah, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, Selasa malam. Ya, kan lain, karena kan tadi itu tembak masih proses pemadaman.
Titik api pertama kali terlihat oleh warga dari bagian atas lantai rumah. Warga yang panik berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya sebelum petugas pemadam kebakaran datang ke lokasi. Sebelum kebakaran terjadi, warga melihat percikan api yang tiba-tiba membesar dari lantai 2 rumah yang terbakar. 5 mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Di Kabupaten Tangerang, Banten, kobaran api melahap sebuah gudang kayu di Kampung Serdang Wetan, Kecamatan Lego, Kabupaten Tangerang. Api cepat membesar akibat banyaknya bahan mudah terbakar. Kuatnya tiupan angin membuat api dengan cepat menghabiskan bangunan dan isinya. Api diduga berasal akibat salah satu karyawan yang membakar sampah sembarangan hingga terjadi kebakaran. Selain gudang, 2 rumah warga ikut terbakar. Meski tidak ada korban jiwa dan luka dalam peristiwa ini, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Tim Liputan A-News melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, usai otopsi 5 jenazah satu keluarga korban dugaan pembunuhan sadis di Indramayu, Jawa Barat akan dimakamkan berdampingan di tempat pemakaman umum setempat. Sementara penyelidikan maraton dilakukan polisi untuk mengungkap misteri tewasnya satu keluarga tersebut. Isak tangis keluarga pecah saat kedatangan 5 jenazah korban pembunuhan tragis di Masjid Madinah, Desa Sindang, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu. Satu persatu jenazah dikeluarkan dan kemudian disolatkan di masjid. Usai disolatkan, kelima jenazah, yakni suami istri Budi dan Ewis, Syahroni orang tua, satu anak usia 7 tahun dan bayi berusia 8 bulan, langsung dimakamkan secara berdampingan di tempat pemakaman umum Nyi Resik, Desa Sindang. Banyak kejadian kayak gini, pihak keluarga gimana, merasa terpukul gitu? Semua merasa berat bahwa itu orang baik ya, di keluarga kita orang baik. Nah, masalah tuntutan itu masih berlanjut untuk masalah hukum di Polres. Sementara polisi melakukan olah TKP lanjutan di seluruh area rumah, lokasi temuan 5 jenazah di Kelurahan Pauman, Kabupaten Indramayu. Petugas juga berupaya menemukan sidik jari di beberapa tempat seperti pintu dan tembok rumah. Sejumlah barang bukti turut diamankan untuk dilakukan pendalaman lebih lanjut. Sebelumnya, penemuan 5 jenazah yang masih satu keluarga membuat geger warga. Korban ditemukan terkubur dalam satu liang di area belakang rumah yang diduga sudah lebih dari 2 hari tewas. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toy Skandar, iNews melaporkan. Pemirsa, sidang kasus pembunuhan di Pengadilan Negeri Goa, Sulawesi Selatan berakhir ricuh. Keluarga korban pembunuhan yang menolak vonis 20 tahun penjara yang dijatuhkan langsung mengamuk mendesak terdakwa dihukum mati. 20 tahun. Kericuhan terjadi saat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguh Minasa Goa, Sulawesi Selatan membacakan putusan 20 tahun penjara terhadap Jibril, pria terdakwa kasus pembunuhan. Keluarga korban yang tidak terima vonis 20 tahun penjara langsung mengamuk dan menangis histeris. Keluarga korban meminta terdakwa dihukum mati karena telah membunuh Putri Indasari yang sedang hamil 7 bulan secara sadis. Meski terjadi kericuan, Majelis Hakim tetap menyelesaikan pembacaan putusan terhadap terdakwa secara daring. Sidang digelar secara daring karena pertimbangan keamanan. Sebelumnya pada 21 Januari lalu, pembunuhan sadis terhadap seorang wanita yang tengah hamil 7 bulan, Putri Indasari, terjadi di Desa Bontocinde, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Korban dibunuh dengan 79 luka tusukan, 7 luka sayatan, serta beberapa luka lebam di sekujur tubuhnya. Korban dihabisi kekasihnya yang menolak bertanggung jawab atas kehamilan korban. Dari Goa, Sulawesi Selatan, Bukma iNews melaporkan. Pemirsa, diduga cemburu, mahasiswa di Probolinggo menjadi korban pembacokan saat menonton pawai Agustusan. Pelaku tega membacok korban lantaran korban ada hubungan istimewa dengan istrinya.
Inilah video viral aksi penganiayaan sadis saat pawai budaya memperingati peringatan 17 Agustus di Jalan Raya Bantaran. Dalam video, pelaku berkali-kali menganiaya korban MA, 23 tahun, seorang mahasiswa hingga tergeletak bersimbah darah. Korban mengalami luka robek pada tangan, dada, serta kepala. Polisi akhirnya menangkap pelaku DEP, 31 tahun, di tempat persembunyiannya. Sementara korban kondisinya kritis dan kini dirawat intensif di Rumah Sakit Umum Dr. Muhammad Saleh. Pelaku tega menganiaya korban lantaran terbakar api cemburu. Korban ada hubungan istimewa dengan istrinya. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi News melaporkan. Pemirsa, 2 truk adu banteng di Jalan Raya Desa Gayaman, Mojokerto, Jawa Timur. Akibat kecelakaan ini, 1 orang tewas, sementara 2 lainnya mengalami luka berat. Kecelakaan maut adu banteng melibatkan 2 truk terjadi di jalur utama Mojokerto Pasuruan, Desa Gayaman, Kecamatan Mojo Anyar, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Kerasnya hantaman membuat truk ringsek dan menewaskan seorang sopir terjepit di dalam kabin. Sementara sopir dan kernet truk lainnya luka berat. Proses evakuasi berlangsung dramatis. Petugas harus menggunakan mobil damkar untuk memisahkan kedua truk. Setelah kedua kendaraan terpisah, korban yang terjepit berhasil dievakuasi oleh tim relawan. Kecelakaan ini diduga bermula saat truk bermuatan gabah melaju dari arah Mojokerto ke Pasuruan keluar jalur hingga menabrak truk lain dari arah berlawanan. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin Ainis melaporkan. Kita ke informasi dunia sepak bola. Pemirsa, dari timnas senior skuad besutan Patrick Kluivert terus memantapkan strategi untuk menaklukkan Taiwan pada laga FIFA Matchday 5 September mendatang. Kluivert dan skuad Garuda optimistis timnya bisa melewati tantangan yang disiapkan oleh Taiwan. Jelang laga FIFA Matchday melawan Taiwan, tim nasional Indonesia terus mematangkan strategi. Rasa optimis digaungkan sang pelatih Patrick Kluivert. Ia yakin skuad besutannya bisa menghadapi tantangan dari Taiwan. Selain itu, Kluivert memastikan pada sisa waktu yang ada ia akan terus memperkuat tim sembari mempelajari permainan lawan untuk memastikan kemenangan di laga ini. Dengan persiapan yang matang dan semangat juang tinggi, timnas Indonesia siap memberikan yang terbaik di hadapan pendukungnya di Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur pada 5 September mendatang. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan, iNews melaporkan. Dear Indonesia, mari kita saling jaga. Let's take care of each other. Mari kita saling jaga. Let's take care of each other. Let's take care of each other. Mari kita saling jaga. Mari kita saling jaga. Let's take care of each other. Let's take care Indonesia. Let's take care Indonesia. Let's take care Indonesia. Mari kita jaga Indonesia. Mari kita jaga Indonesia. Let's take care Indonesia. Mari kita jaga Indonesia. Let's take care Indonesia. Mari kita jaga Indonesia. Mari kita jaga Indonesia. Terima kasih. Pura-pura ziarah makam, seorang pencuri ponsel diamankan warga di desa Limus Nunggal, Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Hasil penggeledahan, warga mengamankan 3 ponsel hasil curian, jimat, serta obat terlarang jenis tramadol. Pelaku pencurian ini tak berkutik saat ditangkap warga di Kampung Rawa Hingki ke desa Limus Nunggal, Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kejadian bermula saat warga melihat pelaku lari terburu-buru di Jalan Raya Cilengsi Setu. Saat diburu, pelaku masuk ke area pemakaman untuk menghilangkan jejak. Warga kian curiga karena pelaku terlihat panik dan diduga sedang menggali tanah untuk menyembunyikan barang hasil curian. Saat diinterogasi, pelaku berdalih tengah berziarah dan hendak menguburkan cincin. Namun saat diperiksa, di kantong celananya ditemukan 3 ponsel tanpa password yang diduga hasil curian. Selain itu, warga juga mengamankan jimat dan obat terlarang jenis tramadol. Agar tak menjadi sasaran amukan massa, warga segera menggelandangnya ke Polsek Cilengsi. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Pemirsa, akibat cekcok masalah anak, pria di Palembang aniaya kakak iparnya hingga tewas. Pelaku kabur usai membunuh korban.
Yoga, 25 tahun, warga Gang Pulau, Kecamatan Seberang Ulu 1, Palembang, Sumatera Selatan, tewas usai dianiaya suami dari adiknya sendiri. Peristiwa berawal saat anak korban sedang bermain dengan anak pelaku dan tanpa sebab anak korban diusir oleh pelaku. Tak terima anaknya dimarahi, korban mendatangi rumah pelaku sambil membawa senjata tajam. Berniat untuk menikam pelaku, korban malah mendapat serangan balik hingga terjadi pembacokan yang menyebabkan korban tewas. Akibat kejadian, korban mengalami luka bacok di paha dan tangan kanannya. Dari anak dia itu kan yang kecil ini main ke rumah dia, diusir, awalnya sudah musuhan. Dia ngadu dengan Yogan tadi. Dengan bapaknya? Iya, Yogan tidak terima ngadu di situ. Terus? Nah, si Eko tidak terima juga. Jadi, itu kejadian. Polisi masih mengejar pelaku yang merupakan adik ipar korban. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Seorang perempuan histeris di rumah sakit setelah bayinya meninggal. Ia menuding rumah sakit terlambat menangani buah hatinya. Tidak terima, dari semalam udah gitu. Udah terima rumah sakit terima sampai anakku ada. Ku panggil ikan ada. Seorang ibu menangis histeris di Rumah Sakit Bakti Timah Pangkal Pinang setelah mengetahui anaknya meninggal dunia. Ibu ini menangis bukan hanya karena kehilangan buah hatinya, tetapi juga sebagai luapan kekecewaan soal pelayanan terhadap anaknya tidak dilakukan secara maksimal oleh tim medis. Dirinya telah meminta tolong tim medis bahkan melalui tombol alarm darurat berulang kali agar anaknya segera ditangani, namun tidak mendapatkan jawaban. Sebelumnya, korban datang ke rumah sakit dengan gejala sakit perut dan harus menjalani rawat inap. Namun bukannya membaik setelah diberikan obat. Kondisi korban yang masih berusia 11 bulan ini malah makin parah dan meninggal dunia. Pihak RSBT belum memberikan keterangan resmi terkait insiden ini. Sementara keluarga korban yang tidak terima dengan tindakan medis menuntut pihak rumah sakit bertanggung jawab. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan.